Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad rabbi yutni ilman nafi'an warzuqni fahman. Alhamdulillah, pada kali ini kita bisa berjumpa lagi, para sahabat buku dan para pecinta ilmu. Pada kali ini saya akan mereview singkat buku yang berjudul Cara Cepat Membaca Bahasa Tubuh, ya. Sebenarnya buku ini adalah buku terjemahan, gitu ya, dan penulisnya adalah Joe Navarro. Beliau ini termasuk mantan agen FBI, spesialis komunikasi nonverbal. Jadi memang selain dari kajian-kajian teori, dari praktek-praktek yang dilakukan kemudian dibukukan, gitu ya, sehingga ini bisa dikatakan cukup bagus, bisa kita pelajari agar kita bisa memahami bahasa tubuh, ya, dan tentunya untuk tujuan yang baik, begitu ya, agar kita menjalin relasi dengan orang lain bisa lebih baik, lebih bijaksana, gitu ya. Nah, karya Joe Navarro ini sudah teruji, ya, sehingga para pembaca dapat memahami kira-kira perasaan, pikiran, dan tujuan orang sekitar Anda itu seperti apa, gitu ya. Nah, saya kira langsung aja kita lihat, ya, konten dari buku ini itu apa saja, gitu ya. Sebelum kita melihat konten buku ini, saya ingatkan silakan di subscribe, ya, agar selalu dapat mengikuti update-update buku menarik berikutnya, dan silakan di share ke teman-teman yang lain agar juga lebih bermanfaat, ya. Oke, langsung aja kita lihat daftar isi atau konten dari buku ini. Ada beberapa bagian, ya, jadi dimulai dari prakata, gitu ya. Aku melihat yang kau pikirkan. Nah, ini cukup menarik, gitu ya. Kemudian pada bagian pertama itu menguasai rahasia komunikasi nonverbal, ya. Apakah sebenarnya komunikasi nonverbal itu, ya, menggunakan perilaku nonverbal untuk membantu hidup Anda, ya. Penguasaan komunikasi nonverbal membutuhkan kerjasama. Siapakah yang menggunakan perilaku nonverbal? Nah, saya kira ini menarik sekali, ya. Langsung aja bisa diunduh atau dibaca-baca, ya, di HP di waktu-waktu luang Anda, begitu ya. Kemudian pada bagian 2 itu warisan otak limbik, ya. Ini pada halaman 33, ya. Diuraikan di bagian-bagian penjelasan ini, ya. Otak limbik yang sangat elegan, ya. Respon limbik kita adalah sistem 3F. Wah, ini, ya. F ini apa saja? Nah, nanti bisa dibuka di dalamnya di buku ini, ya. Kemudian perilaku nonverbal, rasa nyaman atau tak nyaman dan penenangnya. Misalkan tanda-tanda penenang diri untuk membaca orang dengan lebih efektif. Catatan akhir tentang warisan otak limbik. Nah, ini cukup benar sekali. Kemudian pada bagian ketiga ini memulai pelajaran tentang bahasa tubuh, ya. Bahasa nonverbal kaki dan tungkai. Jadi, diceritakan di situ, ya, seperti apa kira-kira bahasa nonverbal kaki dan tungkai. Di dalamnya juga diuraikan cerita tentang kaki yang evolusioner, ya, bagian tubuh yang paling jujur. Nah, kira-kira bagian manakah di tubuh kita ini yang paling jujur, gitu ya? Apakah mata kita atau yang lain? Nah, nanti bisa dibuka sendiri, ya, di buku ini di halaman 79. Perilaku nonverbal penting yang menggunakan kaki. Jadi kaki-kaki yang seperti apa yang penting, yang di situ menjadi perilaku nonverbal yang penting, ya. Kemudian di bagian keempat itu ada tips tentang torso, ya. Ini bahasa nonverbal torso seperti pinggang, dada, dan pundak. Nah, di dalam bagian ini juga berisi perilaku nonverbal torso, pinggang, dada, dan pundak yang penting, ya.
Jadi di halaman 125 ini kira-kira pada bagian pinggang, dada, dan pundak yang penting itu seperti apa? Nah, menarik sekali. Kemudian bagian 5 ini meraih pengetahuan, bahasa nonverbal lengan. Nah, perilaku nonverbal lengan yang penting. Nah, jadi lengan ini perilakunya seperti apa sih dianggap penting? Nah, bisa dibuka di halaman 159 ya. Menggunakan isyarat lengan untuk menilai suasana hati atau perasaan. Jadi isyarat-isyarat lengan yang seperti apa ya, yang menunjukkan itu adalah suasana hati atau perasaan. Kemudian beberapa catatan penting tentang bahasa ya. Terus nonverbal tak lengan. Nah ini segera aja dilihat di halaman 159. Kemudian pada bagian 6 itu mencengkram, bahasa nonverbal tangan dan jari. Nah ini cukup menarik pada halaman 197 ya. Di dalamnya berisi bagaimana penampilan dan bahasa nonverbal mempengaruhi persepsi hubungan antar pribadi. Kemudian membaca bahasa nonverbal tangan. Ya, tangan yang menunjukkan kepercayaan diri tinggi, ya, ibu jari, gerakan tangan yang menunjukkan rasa rendah diri atau stres. Perubahan dalam gerakan tangan dapat membuka informasi penting. Beberapa pesan penutup tentang bahasa nonverbal tangan dan jari. Jadi menarik sekali ya, di halaman 197 itu gerakan-gerakan tangan, jari-jari kita itu ternyata menunjukkan hal yang penting ya, dan memiliki makna yang cukup signifikan gitu. Kemudian pada bagian ke-7 itu kanvas pikiran, bahasa nonverbal wajah ya. Nah, ini di dalamnya berisi tampilan emosi negatif dan positif di wajah, memaknai perilaku nonverbal mata, memahami bahasa nonverbal mulut, perilaku nonverbal wajah lainnya, gerakan wajah yang melawan gaya tarik bumi. Nah, saya kira menarik sekali di halaman 243 ini ya. Nah, bagaimana kita bisa memahami wajah-wajah yang tentunya di situ menunjukkan tampilan emosi negatif atau positif dan seterusnya. Kemudian pada bagian 8 itu mendeteksi kebohongan. Nah, ini yang biasanya dicari-cari itu ya. Bagaimana kita bisa mendeteksi kebohongan lawan bicara kita. Ya. Ini lanjutkan dengan hati-hati. Ya. Nah, di halaman 301 ini ya, yang terkait dengan mendeteksi kebohongan, ini berisi kebohongan, topik yang layak dipelajari, pendekatan baru untuk mengenali kebohongan, 2 pola utama perilaku nonverbal untuk mendeteksi tipuan, perilaku nonverbal tertentu yang perlu dipertimbangkan saat mendeteksi kebohongan. Nah, saya kira menarik sekali ya di halaman 301 ini. Barangkali dari teman-teman yang ingin tahu lawan bicara kita itu berbohong apa enggak, nah, ini bisa dibaca-baca, dipahami, dan juga bisa diaplikasikan. Dan terakhir itu terkait dengan beberapa pesan penutup ya, ini penting dibaca aja di halaman 345. Menarik sekali buku ini ya, segera aja diunduh atau dibaca-baca di HP, tinggal klik link yang ada di deskripsi YouTube ini. Terakhir, silakan di subscribe ya, semoga selalu dapat mengikuti update-update buku menarik berikutnya, dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lain agar juga lebih bermanfaat. Saya doakan yang mensubscribe semoga rezekinya lancar, yang sakit semoga sembuh, dimudahkan semua urusan, bahagia di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.